Halo pemirsa, selamat malam. Selamat datang di topik minggu ini. Pemirsa, apa sebenarnya alasan Amerika Serikat menolak Panglima TNI masuk ke negaranya dalam sebuah kunjungan yang merupakan undangan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri? Hingga saat ini, alasan tersebut belum terungkap, meski kemudian permintaan maaf dan pembatalan penolakan itu sudah dilakukan. Spekulasi pun kemudian bermunculan. Lalu kemudian kita juga berpikir begitu, sampai sejauh mana nantinya insiden diplomatik ini akan mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kita akan membahasnya pada malam hari ini. Dua narasumber sudah hadir, ada Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnagri, tokoh militer, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD, dan juga ex-Wakasat ya, mantan Wakasat. Pak Kiki, selamat malam. Selamat malam, Betsy. Ya. Lalu kemudian Pak Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Mas Bobi, selamat malam. Selamat malam, Pak Betsy. Nanti kita akan juga berusaha menghubungi perwakilan dari Kemenlu untuk mengetahui apa sebetulnya alasan dibalik sempat ditolaknya Panglima TNI kita untuk berkunjung dalam sebuah undangan resmi ke Amerika Serikat. Kita ikuti paket pengantar berikut ini. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menolak menghadiri acara Chief of Defense Conference on Countering Violence Extremist Organization di Washington DC pada 23 sampai 24 Oktober mendatang. Acara ini merupakan pertemuan antara 78 Panglima Angkatan Bersenjata di kawasan Asia Pasifik. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Wuryanto mengatakan, keputusan ini didapat setelah Panglima TNI ditolak datang ke Amerika Serikat pasca melakukan check-in di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Sabtu kemarin. Penolakan ini dilakukan oleh maskapai penerbangan Emirates melalui US Customs and Border Protection. Majen TNI Wuryanto menegaskan pihaknya masih menunggu penjelasan terkait penolakan tersebut. Ia juga mengatakan Jenderal Gatot telah menyampaikan kejadian tersebut ke Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph Dunford Jr. Pihak TNI masih menunggu penjelasan atas insiden ini, mengingat kepergian ke Amerika atas undangan pangap dan atas hubungan baik kedua negara, serta hubungan baik antara Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Panglima TNI. Dengan demikian, Panglima TNI beserta istri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sampai ada penjelasan resmi dari pihak Amerika. Penolakan Panglima TNI ke Amerika Serikat ini merupakan kali pertama terjadi sepanjang sejarah hubungan bilateral antara kedua negara. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pernah mengunjungi Amerika Serikat pada Februari tahun lalu. Wuryanto juga menegaskan Jenderal Gatot memiliki hubungan baik dengan Panglima USAF. Ahmad Rifki, Hendra Aryadi, JAK TV. Pemirsa, pemerintahan Amerika Serikat melalui duta besarnya di Indonesia meminta maaf terkait insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang akan masuk ke Amerika Serikat pada Sabtu malam. Namun pemerintah Indonesia tetap akan meminta penjelasan alasan penolakan tersebut. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin Elizabeth Meiki, Senin pagi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, untuk membahas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang akan masuk ke Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menyesalkan atas ketidaknyamanan dan pemohon maaf atas insiden penolakan kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio oleh pihak Customs and Border Protection US. Pemerintah Amerika juga berharap insiden ini tidak terulang lagi, serta siap memfasilitasi komunikasi Jenderal Joseph F. Dunford dan Jenderal Gatot. Joseph merupakan sahabat Gatot dan mengundangnya datang ke Amerika Serikat. Sementara itu, meski permintaan maaf diterima pihak Indonesia, namun Menlu Retno meminta penjelasan resmi alasan pemerintah Amerika melakukan penolakan terhadap Jenderal Gatot Nurmantio. We deeply regret the inconvenience that this incident caused, and we apologize. And I apologized again to Minister Retno this morning. General Gatot was invited to the United States at the invitation of General Dunford, and we have resolved the matter. General Gatot is able to travel. There are no restrictions, and the United States welcomes his participation in the conference that General Dunford invited him to, and there are absolutely
no issues with his ability to travel to the United States. Jadi ada dua hal yang secara jelas saya sampaikan. Satu adalah resolusinya, dalam arti bahwa sudah tidak ada restriksi dan mereka mengatakan General Gatot is most welcome to visit the US. That's one thing. Tapi another thing yang kita tetap mintakan adalah penjelasan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan mereka mengatakan bahwa ada rencana komunikasi Jenderal Danford kepada Jenderal Gatot dan mereka sekarang sedang mencoba untuk memfasilitasi rencana komunikasi tersebut. Jenderal Gatot Nurmantio dijadwalkan berangkat Sabtu lalu dengan maskapai Emirates pukul 5 sore lewat 50 menit. Namun Panglima TNI ditolak memasuki wilayah Amerika Serikat. Rencananya, Jenderal Gatot akan menghadiri acara Chief of Defense Conference and Countering Violent Extremist Organization di Amerika Serikat pada 23 dan 24 Oktober di Washington DC. Muhammad Ridwan, JAK TV. Ya, kita mulai topik minggu ini. Pak Kiki dan Pak Bobi sudah meminta maaf dan juga sudah tidak dilarang lagi kok pergi-pergi ke Amerika Serikat untuk Jenderal Gatot. Apakah ini cukup, Pak Kiki? Jelas belum cukup. Yang pertama saya ingin menyatakan barangkali sangat disesalkan ya peristiwa ini karena sudah menyangkut dan menyinggung harga diri kita sebagai bangsa. Nah, walaupun sekarang Amerika sudah meminta maaf lewat lewat kedutaan besarnya di sini, akan tetapi sampai saat ini belum menjelaskan apa sebabnya gitu kan? Apa alasannya? Apa alasannya? Nah, padahal Jenderal Gatot ini kan sudah berulang kali ke sana sebelumnya, sudah beberapa kali dan tidak ada masalah. Jadi banyak keganjilan-keganjilan di dalam kejadian ini. Beliau juga berangkat ke Amerika atas undangan Kepala Staf Gabungan Amerika kan. Lalu sudah diberikan visa. Nah, kemudian biasanya nih, Peci, kalau ada pejabat, apalagi Panglima TNI mau pergi ke satu negara, biasanya sudah ada koordinasi yang ketat antara Atase Pertahanan Amerika di sini dengan Mabes TNI Cilangkap maupun Atase Pertahanan kita di Amerika dengan Pentagon di sana gitu kan. Bahkan biasanya sampai dengan itinerary, jadwal selama di sana itu sudah dibuat kok, sudah jauh sebelumnya sudah pasti sudah dibuat itu. Nah, itu kebiasaan seperti itu. Nah, ini tiba-tiba ada pembatalan dan pembatalan itu lewat maskapai penerbangan lagi kan. Maka ini sangat menyinggung saya kira harga diri kita sebagai bangsa. Dan alasannya hingga saat ini belum kita ketahui. Betul. Begitu ya. Dan kemudian akhirnya banyak orang yang menerka-nerka. Sebelum kita ke sana saya ingin minta pendapat Pak Bobi. Itu tadi pertanyaan saya sama. Apakah kita harus terima saja penolakan yang sudah kemudian disampaikan tidak ditolak lagi, silahkan saja berkunjung dan juga permintaan maaf. Jadi begini Mbak Fesi, kalau saya kan tidak ingin berspekulasi, saya sepakat bahwa kita harus menunggu penjelasan dari pemerintah Amerika Serikat dan untuk memastikan apakah penolakan itu sampai dengan pencabutan visa seperti yang disampaikan tadi. Karena memang ya kita menghargai pemerintah Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat juga. Ibaratnya dengan kata lain ya terserah mereka juga sebenarnya. Akan tetapi ini memang tidak biasa. Tidak lazim. Tidak lazim. Narendra Modi itu pernah ditolak, tapi visanya itu memang tidak diberikan. Tetapi ada yang persis seperti Pak Gatot ini, yaitu di Filipina. Di tahun 2015 itu Senator Liza Maza itu sama. Hanya dinotifikasi oleh pegawai maskapai penerbangan. Nah, ini kan sebenarnya sangat melecehkan. Karena kenapa tidak diberitahukan kepada Menlu misalkan, atau Kedubes Amerika di Indonesia, atau sehingga KBRI. Tidak kemudian sampai seorang Panglima TNI sudah sampai di airport begitu ya, last minute checking baru kemudian dikatakan ditolak. Yang di Filipina itu juga sama, hanya dikirim email dari border protection. Nah, kalau yang visa yang ditolak itu kan itu dalam US Homeland Security itu kan dibagi dua. Ada namanya ICE. ICE itu Immigration Custom Enforcement sama border. Nah, ICE-nya kan berarti visanya Pak Gatot sudah selesai. Lantas border patrolnya kenapa dia menolak? Nah, ini yang kita ingin mengklarifikasi, jangan sampai nanti ada spekulasi-spekulasi yang malah
saya tidak melihat bahwa spekulasi ini berpengaruh pada hubungan bilateral, tidak. Tetapi ini justru berbahaya buat kita sendiri. Di internal Di internal kita. Jangan nanti kan bilang, nanti ada perpecahan. Oh ini sabotase. Oh dia tidak boleh pergi ke sana karena ada suatu hal. Atau seperti Narendra Modi ini harus ke sana tapi beli pesawat F-16 misalkan. Nah seperti dia tahun 2017 kemarin kan. Dia akhirnya pergi ketemu Trump tapi sambil tanda tangan beli F-16 misalkan. Nah ini untuk memastikan bahwa hubungan bilateral kita memang kita sama-sama menghargai. Jadi ini kan adalah gestur-gestur diplomatik. Hendaknya pemerintah Indonesia walaupun ini sudah selesai tetap memberikan nota keberatan dan protes terhadap apa yang sudah dilakukan. Saya masih berprasangka baik bahwa kiranya ini hanyalah semoga hanya kesalahan administrasi. Tetapi kalau kesalahan administrasi untuk 6 orang kayaknya rasanya hampir tidak mungkin. Nah itu harus dijelaskan kenapa. Itu harus dijelaskan kenapa. Oke, mari kita mulai bicara soal spekulasi Pak Kiki. Yang muncul di permukaan adalah bukan karena seorang Panglima TNI ya, namun kegiatan Pak Gatot beberapa bulan terakhir ini yang kemudian bisa relatifly tidak disukai oleh Amerika Serikat. Adakah pandangan semacam itu di internal TNI dan juga purnawirawan Pak Kiki? Pasti kalau di kita tidak ada. Apalagi PPAD kan tidak bermain di wilayah politik praktis ya, yang organisasi yang saya pimpin. Tapi justru saya kira di Amerika. Itu nah, inilah salah satu kejanggalan. Maka saya mungkin agak berbeda sedikit ya. Ini kita dan saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Panglima TNI. Akhirnya membatalkan kunjungan ke Amerika sampai dengan ada penjelasan. Juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ibu Menlu kita sangat cepat bergerak dan kemudian sekarang tinggal menunggu dan sudah didesak juga saya kira apa penjelasannya tentang hal itu. Nah ini saya kira memang harus dikelirkan karena tadi seperti saya katakan tadi ini banyak keanehan, kejanggalan gitu kan dalam dalam masalah ini. Sangat tidak masuk akal kalau tadi itu yang disebut CBP itu. Custom and Border Protection dan ini organisasi ini ada di bawah US Department Homeland US Department of Homeland Security. Konon kabarnya memang organisasi ini yang sekarang ini terutama setelah 9/11 memiliki kewenangan terbesar di Amerika dalam hal untuk memproteksi dan melihat siapa orang yang patut dan tidak patut masuk Amerika Serikat. Tapi yang tidak bisa dimengerti, mengapa antara Pentagon dengan organisasi ini tidak ada komunikasi, padahal Amerika itu sudah sangat canggih sistem dan maupun peralatan komunikasi yang mereka miliki gitu kan. Jadi kalau saya spekulasi ini bukan suatu kecerobohan, bukan masalah administrasi, bisa jadi masalah kesengajaan. Kesengajaan. Seperti tadi itu mungkin alasannya yang dikemukakan oleh Petsy, mungkin saja seperti itu. Oke, baiklah, Pak Bobi. Ya, spekulasinya tolong diperjelas di kalangan di parlemen seperti apa? Apa spekulasi yang berkembang di masyarakat juga seperti apa? Sekali lagi kami sebenarnya tidak ingin berspekulasi. Kita tetap berprasangka baik. Ini mungkin masih ada kesalahan teknis. Karena kenapa? Kalau kita lihat rekam jejak pemerintah Amerika Serikat yang menolak ini, tadi kan ada Narendra Modi, ada Liza Massa, ada contohnya Mark Thatcher, anaknya Margaret Thatcher. Itu memang jelas dituduh. Dia melakukan pelanggaran undang-undang anti mercenary misalkan, tapi dia menyelundupkan tentara. Narendra Modi itu dituduh karena melakukan kekerasan pelanggaran HAM di Gujarat tahun 2005. Liza Massa juga dianggap sebagai left wing aktivis yang melanggar. Nah, khusus Pak Gatot ini mungkin satu-satunya yang unik. 1 hari ditolak, 2 hari katanya udah boleh. Nah ini yang kami masih berprasangka baik, tidak ingin berspekulasi, tapi pemerintah Amerika tetap harus memberikan. Dan pemerintah kita juga jangan merasa inferior. Takut cuman klarifikasi. Jangan, kasih nota protes atau klarifikasi 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Jadi kita ada masalah kewibawaan juga. Nota protes sebetulnya sudah dilayangkan ya. Klarifikasi, bukan klarifikasi, protes. Bukan nota protes. Baik, harusnya lebih ditingkatkan begitu. Kita harus break dulu, kita akan kembali sesaat lagi.